Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Kita buka sama-sama Matius 25 ayat 14. Ya, pada bawa Alkitab? Bawa, yuk mari kita buka sama-sama Matius 25 ayat yang ke-14. Saya nggak pakai PowerPoint ya. Ya. Matius 25 ayat 14. Kita tahu bulan ini temanya adalah tentang be faithful, jadilah setia. Nah, ketika saya berdoa dengan Tuhan, ada satu pewahyuan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Kita mau sama-sama belajar tentang kesetiaan. Ya, Matius 25 ayat 14, saya bacakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ketika kita belajar tentang kesetiaan, saudara harus mengerti satu hal, bahwa ketaatan dan kesetiaan itu adalah 2 hal yang berbeda. Ya, kita sering mengerti bahwa Pak Daniel selalu berkata taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, betul? Itu berarti taat dan setia itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, kita sampai di mana? Kita memilih yang mana, bukan memilih antara satu yang jelek, satu yang baik, saudara ya. Tapi taat dan setia ini adalah satu level, satu tingkatan di dalam pengikutan kita terhadap Tuhan. Kalau kita berkata taat, kita baca sama-sama. Tadi kan perumpamaan tentang talenta ini kan ada seorang tuan yang pergi, betul ya? Ada 3 hambanya diberikan 1, berapa talenta? 5, 1 lagi 2, yang 1 lagi 1. Perintahnya apa saudara? Perintah Tuhan itu terhadap hambanya apa? Dikatakan kan tadi yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi saat itu Tuhan ini memanggil hamba-hambanya dan dikatakan dipercayakanlah hartanya kepada mereka. Dipercayakanlah yang tadi hartanya itu berupa talenta ya saudara ya. Dipercayakanlah talenta itu kepada hamba-hambanya. Nah, dari hamba yang punya 5, hamba yang punya 2, hamba yang punya 1, yang mana yang taat dan yang mana yang setia? Yang taat yang mana saudara? 1 taat, 5 taat, 2 taat. Yang setia yang mana saudara? 5 dan 2. Kenapa 5 dan 2 bisa dikatakan setia? Ada ayatnya Pak? Ya betul, di bawah dikatakan ayatnya bahwa engkau adalah hamba yang baik dan setia, betul? Tapi kenapa Tuhan mengatakan bahwa hamba yang punya 5, hamba yang punya 2 adalah hamba yang setia? Sedangkan yang 1 tidak. Kalau dikatakan taat, 3-3 taat nggak saudara? Taat. Kenapa? Karena dipercayakan hartanya, dipercayakan talentanya dan semuanya tidak hilang, betul? Yang 5 tidak hilang, bertambah. Yang 2 tidak hilang, bertambah. Yang 1 pun tidak hilang. Dipercayakan itu kan berarti ya jangan dihilangin, betul ya saudara ya? Ketika tuannya kembali, yang 1 pun menyerahkan 1 talenta yang diberikan. Itu ketaatan. Melakukan sesuatu dengan baik, dengan benar, mengerjakan sesuai perintah, itu yang namanya ketaatan. Tapi dari perumpamaan ini kita belajar bahwa kesetiaan adalah hal yang jauh berbeda saudara. Kesetiaan ini kalau saya boleh bilang ini adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada ketaatan. Ketaatan baik tidak baik. Kita taat terhadap Tuhan kita baik enggak? Baik saudara. Tadi sudah dikatakan contohnya peraturan lalu lintas saja kita taat, betul? Tapi taatnya karena apa? Mungkin taat karena takut, taat karena kalau ditilang enggak punya uang, betul? Taat kalau misalnya ditilang nanti STNK-nya semua diambil, motornya diambil, bawa kantor polisi.
Kita bisa taat karena kita takut, betul? Tapi kalau setia, itu adalah satu hal yang berbeda, saudara. Nah, bulan ini Tuhan ajarkan untuk kita menjadi setia. Kita bukan lagi hanya taat mengerjakan perintah Tuhan. Tapi ketika ada kesetiaan di situ, artinya apa? Ada hati yang ingin untuk memberikan selalu yang terbaik untuk Tuhan. Itu kesetiaan, saudara. Dikatakan kan tadi yang 5, yang 2, mereka mengerjakan talenta mereka. Kenapa sih mereka mengerjakan? Padahal nggak disuruh dikerjakan loh. Disuruhnya hanya dipercayakan saja. Tapi karena hati mereka ingin selalu memberikan yang terbaik untuk tuannya, mereka kerjakan talenta mereka, akhirnya berlipat kali ganda. Tuannya berkata apa? Ayat yang ke-21, contoh ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Hamba yang 5, hamba yang 2 dikatakan setia. Karena mereka ingin memberikan yang terbaik untuk tuannya. Ketika tuannya pulang, tidak lagi didapati hanya 5, saudara. Tapi apa harta yang dipercayakan semakin bertambah karena dikerjakan oleh hambanya. Tapi yang 1, ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Hati dia tidak selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhannya. Hari ini belajar, saudara. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan minta dari dalam hidup kita, mari kerjakan dengan sebuah kesetiaan. Bukan hanya taat saja, saudara. Taat itu tadi ya, balik lagi ya, ditilang taat. Karena apa? Karena takut. Takut untuk mengeluarkan uang, takut untuk dihukum. Ada tujuan-tujuan tertentu di dalam situ, saudara. Taat baik tidak baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita kerjakan dengan kesetiaan. Amin. Amin. Mari jadi orang-orang yang setia sepanjang bulan ini. Bukan hanya sepanjang bulan ini, saudara ya, kesetiaan itu berlangsung terus menerus gitu ya. Bukan hanya untuk 1 bulan ini saja, tapi ayo belajar untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Untuk mengerjakan kehendak Tuhan, untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mulai dari hal yang kecil. Apapun yang kita lakukan, mulai dari hal yang kecil, ayo setia lakukan. Maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, sekarang kalau kita sudah belajar tentang ketaatan dan kesetiaan, kita tahu itu adalah 2 level yang berbeda, dua-duanya baik, saudara, akan lebih baik kalau misalnya kita kerjakan dalam kesetiaan. Nah, sekarang apa yang mengakibatkan orang tidak dapat setia terhadap Tuhan? Kita baca sama-sama Markus 16 ayat 10 sampai 14. Markus 16 ayat 10 sampai dengan 14. Sudah dapat ayatnya? Saya bacakan saja ya. Markus 16 ayat 10 sampai dengan 14. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, apa katanya? Mereka tidak, mana ini? Mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Kesetiaan selalu lahir oleh karena ada masalah dan ujian yang terjadi dalam hidup kita.
Kesetiaan itu tidak bisa saudara kita ngaku-ngaku setia saja tanpa ada sesuatu yang terjadi. Jadi kalau ada masalah datang, kalau ada ujian datang menguji kesetiaan kita, justru kita harus bersyukur. Karena apa? Karena kesetiaan lahir dari ujian. Tidak bisa saudara tiba-tiba ngaku-ngaku setia. Tiba-tiba ada orang datang, saya setia loh terhadap Tuhan. Ya menurutmu engkau setia. Tapi menurut Tuhan tidak ada yang tahu. Karena kesetiaan harus lahir dari ujian. Kesetiaan itu harus lahir dari ujian. Ada sesuatu yang mungkin menjegal engkau untuk tetap setia terhadap Tuhan. Baru di situ ketika engkau bertahan, ketika engkau tetap taat, ketika engkau tetap tekun mengerjakan semuanya dan dengan hati yang dicurahkan di situ. Baru Tuhan mendapati engkau hamba yang setia. Nah, ini tadi ayat yang kita baca barusan itu tentang murid-murid Yesus. Kita tahu ketika Yesus mati dan dikuburkan sampai dia bangkit, sampai dia akhirnya naik ke surga ada waktu selama 40 hari saudara. Dan di masa 40 hari itu murid-murid ini seperti seolah-olah ditinggal oleh Yesus. Kita tahu bahwa pada masa itu belum ada yang namanya Roh Kudus, betul? Roh Kudus itu baru dicurahkan, baru diturunkan setelah Yesus naik ke surga. Jadi saat itu ada kekosongan saudara. Dan di saat kekosongan ini mereka mulai tidak mempercayai apa yang mereka jalani selama ini bersama dengan Yesus. Padahal bayangkan saudara mereka ini murid-murid Yesus yang selalu setiap hari 24 jam dalam hidup mereka 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Betul? Kemanapun Yesus pergi, mau ada mujizat, mau ada perbuatan-perbuatan yang ajaib, mereka selalu ada di sebelah Yesus. Tapi ketika Yesus akhirnya meninggal, mati saudara ya, disalibkan mati, ada kekosongan di situ, mereka mulai berubah setianya terhadap Yesus. Di saat itu dikatakan, Maria Magdalena orang yang pertama kali datang ke kuburan Yesus dan dia berkata apa? Tubuh Yesus diambil oleh orang. Dia memberitahu kepada Petrus, Petrus datang juga ke kuburan Yesus, dilihat kuburannya kosong. Dan yang dia percayai apa saudara? Bahwa tubuh Yesus diambil oleh orang lain. Mereka tidak percaya kalau Yesus bangkit. Padahal kalau kita lihat di Injil, di ayat-ayat sebelumnya, Yesus itu sudah pernah berkata seperti ini saudara. Pada hari ketiga anak manusia akan bangkit. Udah dikasih tahu seperti itu oleh Yesus saja. Mereka tidak percaya. Karena apa? Mereka merasa dalam pengikutannya terhadap Yesus tidak ada masa depan. Tidak ada sesuatu yang baik lagi yang mereka temukan ketika Yesus tidak lagi ada di dunia. Ketika itu saudara Yohanes 21 berkata, mereka semua kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Kembali ke pekerjaan yang lama. Karena apa? Mereka tidak lagi mendapati ada sesuatu yang baik dalam pengikutan mereka terhadap Yesus. Akhirnya mereka berubah setia. Apa yang menyebabkan mereka berubah setia? Kalau dibilang saudara ini murid-murid terbaik Yesus loh. Betul? Ke-12 murid ini murid-murid yang Yesus pilih sendiri, betul? Tapi ketika Yesus mati dan seolah-olah meninggalkan mereka, dalam sekejap saja mereka akhirnya berubah setia. Ini harus kita pelajari saudara, karena apa? Jangan sampai kesetiaan kita terhadap Tuhan berubah. Ketika kita tidak lagi mendapati mungkin bukti-bukti bahwa Tuhan lahir, Tuhan hadir, Tuhan bangkit dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya bukti, biasanya kita akan berubah setia, betul? Contoh kita dengan mungkin pasangan kita mungkin dengan sahabat kita, mungkin teman kita, keluarga kita. Kalau kita tidak punya bukti bahwa mereka baik terhadap kita mungkin akan meragukan mereka, betul? Musuh terutama kesetiaan adalah ketika engkau mulai meragukan Tuhanmu. Dan itu biasanya dihembuskan saudara, bukan biasanya, selalu dihembuskan oleh iblis. Karena iblis ini adalah bapa dari segala pendusta. Dari awal
Kejadian saja saudara bisa baca di Kejadian ketika Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka itu, iblis ini mulai menghembuskan yang namanya dusta-dusta. Dan itu yang mempengaruhi seseorang untuk berbelok, saudara. Mempengaruhi seseorang untuk keluar dari jalur Tuhan. Contohnya apa? Hawa saat itu dikatakan sama iblis seperti ini. Memang engkau nggak boleh makan dari pohon yang di tengah-tengah, ya kan? Saat itu kan pohon pengetahuan itu kan ada di tengah-tengah Taman Eden. Dan saat itu iblis mendatangi Hawa dan berkata, engkau boleh makan semuanya, betul? Dikatakan seperti itu iblis. Dan Hawa berkata, tidak, aku tidak boleh makan dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Dan ketika itu muncul lagi perkataan iblis berkata bahwa engkau tidak akan mati kalau engkau makan. Tapi engkau akan menerima segala pengetahuan, engkau akan mengetahui yang jahat dan yang baik. Seketika itu juga mulailah bertanya-tanya Hawa terhadap Tuhan, saudara. Itu mulai dihembuskan. Dan cukup sekali saja engkau mendengarkan setiap hembusan dusta iblis, kesetiaan kita akan berbelok, saudara. Sangat mudah untuk membuat kita tidak lagi setia terhadap Tuhan. Cukup apa? Membuat dirimu bertanya-tanya tentang Tuhanmu. Contohnya apa? Misal, engkau sedang ada dalam masalah, engkau punya hutang, manusia itu kalau kepepet tentang ekonomi, paling gampang untuk dihembuskan, saudara. Ketika engkau butuh dan uangnya tidak ada, mulailah dihembuskan dusta-dusta dari iblis, betul? Mana Tuhanmu? Kenapa Tuhanmu tidak lagi menolong kamu? Mana Tuhanmu? Tiba-tiba iblis menghembuskan lagi, mungkin engkau melakukan dosa tertentu sehingga Tuhanmu meninggalkanmu. Mungkin Tuhan tidak lagi berkenan terhadap dirimu karena engkau berdosa. Makanya dia tidak lagi menolongmu saat ini. Itu hembusan dusta iblis, saudara. Dan seketika itu kalau kita mengiyakan saja, langsung hati kita berbelok, saudara. Tidak lagi punya yang namanya kesetiaan. Tapi yang ada adalah ketakutan dan keraguan akan Tuhan kita. Padahal janjinya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, betul? Jangan mau untuk ditipu oleh iblis, saudara. Musuh terutama kesetiaan adalah ketakutan dan keraguan. Dan itu dihembuskan selalu oleh iblis dusta-dusta terhadap hidup kita. Dia selalu mencari celah, saudara. Ketika hidup baik-baik saja, dia mencari celah. Apalagi kalau hidup tidak sedang baik-baik saja. Pasti dia cari celah bagaimanapun caranya supaya kita jatuh. Supaya kita ragukan Tuhan kita. Hari ini firman ini berkata, ayo hadapi iblis. Hadapi setiap dusta yang sedang dihembuskan. Tetap taat dan setia terhadap apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, inginkan untuk terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya bacakan saudara janji Tuhan ya. Ulangan 4 ayat 31. Kalau iblis mungkin bisa mengatakan seperti ini saudara. Karena engkau berdosa, Tuhan tidak lagi sayang terhadap engkau. Karena engkau berdosa, Tuhan sedang meninggalkan engkau. Tapi janjinya seperti ini saudara, ulangan 4 ayat 31, boleh dibuka saja? Gak bisa? Oke. Ulangan 4 ayat 31, perhatikan ya saudara, ini janji Tuhan terhadap setiap kita. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini Tuhan berbicara terhadap bangsa Israel. Saat itu mau apapun yang terjadi di bangsa Israel, mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Iblis mungkin berkata seperti ini saudara, engkau sudah melakukan kejahatan, engkau sudah menyembah patung-patung. Tapi firman-Nya berkata Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Karena apa? Karena Dia juga Bapa yang setia saudara. Dia terlebih dahulu setia saudara, sebelum kita pun setia terhadap Dia. Ibrani 13 ayat 5-6.
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Amin. Apapun yang terjadi, pegang firman ini saudara. Iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi ketika kita terus taat dan setia terhadap Tuhan, pegang firman ini. Mungkin seolah-olah terlihatnya Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Mungkin seolah-olah terlihatnya Tuhan tidak menolong kita. Tapi ketika kita tahu firman ini, Dia itu tidak pernah jauh dari kita, saudara. Tapi Dia biarkan untuk apa? Untuk melihat setiap respon dan kedewasaan setiap kita. Baru ketika dilihat hati kita siap, dilihat wadah kita sudah siap, dilipat kali gandakan segala kebaikannya atas hidup kita. Amin. Ayub saudara dibiarkan sengsara, betul? Tapi ketika hatinya sudah beres kembali, dibalikan berkali-kali lipat dari yang dia punyai sebelumnya. Jangan pernah takut Tuhan meninggalkan kita. Jangan pernah takut Tuhan meninggalkan setiap kita. Dia selalu bersama dengan kita. Amin. Ada satu lagi saudara, Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b. Ini janji Tuhan terhadap kita. Ini Yesus berkata saat dia naik ke surga saudara. Dia berkata seperti ini. Matius 28 ayat 20b berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman di sini bisa berarti umur kita mungkin. Bisa berarti tentang apa yang sedang kita kerjakan. Bisa berarti, ya Yesus secara fisik sudah tidak ada di sini, betul? Tapi janjinya Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahannya nanti, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hari-hari ini, ayo terus belajar berhubungan intim dengan Tuhan kita. Kalau engkau tidak pernah berdoa, engkau tidak pernah ngobrol dengan Tuhan, tidak pernah minta pimpinan Tuhan, ayo mulai minta pimpinan Tuhan. Terutama berkenalanlah dengan Roh Kudus, saudara. Murid-murid bisa berubah setia karena apa? Mereka tidak punya Roh Kudus. Tapi Yesus berkata Dia mencurahkan rohnya kepada setiap manusia, betul? Itu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menjadi pembimbing kita, menjadi penolong kita setiap hari. Apapun masalah yang kita hadapi, ayo minta Roh Kudus bimbing setiap kita. Itu yang membedakan murid Yesus saat itu dengan kita, saudara. Ada Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Belajar punyai hubungan dengan Roh Kudus. Dia yang akan membantu kita untuk terus setia terhadap Tuhan kita. Mari berikan yang terbaik dan tetap semangat, tetap kuat, jangan mudah dibodohi oleh iblis, tapi biar kita tetap senantiasa bertahan dalam penyertaan kita, dalam pengikutan kita, dalam kesetiaan kita terhadap Tuhan. Amin.